dan juga kepada panitia. Muter-muter cari sinyal. Gimana? Kita mulai aja? Mangga Pak, dimulai aja. Baik, jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama Bapak mengucapkan permohonan maaf ya, karena baru selesai menguji calon mahasiswa jamiah ya, ada 40 orang baru selesai. Kemudian pas connect-nya sinyal hilang. Jadi mohon maaf. Baik adik-adik yang Bapak cintai, hari ini kita akan melanjutkan materi Al-Quran untuk kelas B. Insya Allah materinya adalah hafalan ya. Tapi kita masih diselang-seling dengan tilawat ya, dengan bacaan insya Allah. Pertama untuk hafalan ya, satu surah Al-Qari'ah ya, untuk hafalannya itu surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu, Mal-Qari'atu, kan itu ya. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Adiyat ya, Wal-Adiyat Bidobha dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah surah Az-Zalzalah ya, surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian yang keempat surah Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian surah yang kelimanya adalah At-Tin, Wat-Tini, Waz-Zaitun dan seterusnya ya. Surah yang keenam adalah surah Al-Insyirah ya, yang Alam Nasyrah ya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah Ad-Duha ya, surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja dan seterusnya. Jadi seperti Bapak tadi sampaikan bahwa kita akan selang-seling dengan hafalan ya. Insya Allah ya, untuk hafalan ini tidak panjang-panjang ya surahnya. Ini surah-surah yang ada di juz 30 ya. Juz yang biasa kita sebut dengan juz amma ya. Jadi materi Al-Quran ini yang pertama kita memang membaca ya. Membaca, kemudian yang kedua ada menghafal. Kenapa ada menghafal? Karena kepentingannya kalau kita sholat ya, yang utama itu, kalau kita sholat, maka di sini hafalan sangat diperlukan ya. Di samping kita harus menghafal surah yang paling utama, yaitu surah Al-Fatihah, juga kita harus menghafalkan ayat-ayat pilihan ya, ataupun surah-surah yang pendek ya. Sebab kalau kita sholat itu kan tidak membaca surah yang terlalu panjang. Nah, surah-surah yang tadi, yaitu Al-Qari'ah ya, Al-Adiyat, Az-Zalzalah dan seterusnya merupakan surah-surah yang sering kita baca ya, dalam pengertian dihafalkan ketika kita sholat ya. Baik, supaya kondisinya agak kondusif ya, karena tadi Bapak turun naik tangga ke jalan nyari-nyari sinyal, alhamdulillah ketemu juga. Sekarang sudah on insya Allah. Kita akan terlebih dahulu melanjutkan ke tilawat kakak panitia ya, ke bacaan. Jadi kemarin kita sudah surah Ali Imran, kemudian sudah ke Al-An'am, ya kan?
Al-Imran sudah itu, kemudian Al-An'am itu, sekarang Al-An'am dulu deh ya, Al-An'am. Karena kemarin surah Al-Imran itu cukup panjang, itu sudah selesai. Yang inna fi khalqis samawati wal ardi sudah selesai. Kita sekarang ke yang surah Al-An'am saja, surah Al-An'am ya, ayat 96 sampai 110 ya, dinaikin lagi. Nah ini, ini sudah ya kemarin. Berarti sudah itu. Kita lanjut ke surah Ar-Ra'd kalau gitu. Surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd mana? Nah ini ya. Baik. Di sini Bapak akan terlebih dahulu membacakan surah ini ya. Adik-adik bisa menyimak ya. Nanti pada gilirannya dipersilahkan adik-adik juga bisa membaca di surah yang lain. Baik, Bapak akan coba untuk memulai membacakan surah Ar-Ra'd ya. Kita mulai dengan ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله Diangkat dulu Kak sedikit. Oke, kita ulangi ya dari lahu. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد
بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Jadi itu bagian akhir dari surah Ar-Ra'd ya. Wa yusabbihur ra'du ya. Oke, barangkali ini sekedar pemanasan ya untuk adik-adik. Sekarang kakak panitia boleh dilanjutkan ke surah yang lain, yaitu surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 67 sampai 71. Baik, Bapak persilahkan kepada adik-adik yang akan mencoba untuk membacakan surah An-Nahl ini ya. Bagi adik-adik yang ingin mencoba, baik adik-adik Huda maupun adik-adik Lajnah, dipersilahkan untuk kesempatan sekarang. Surah An-Nahl ayat 67 ya sampai 71. Nanti kita lihat kalau panjang kita bagi dengan yang lain. Silakan bagi adik-adik yang akan mencoba untuk raise hand ya, boleh angkat tangan. Silakan suaranya juga dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan adik siapa? Faiza Pak, dari Perigi. Dari Perigi ya. Oke, silakan untuk dimulai dengan ta'awuz ya. Santai saja ya, rileks saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusfikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisharibin wa min samaratin nakhili wal a'nabi wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan inna fi dzalika laayatan liqaumin yuqinun. Satu lagi boleh? Wa auha rabbuka ilan nahli an tattakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa auha rabbuka ilan nahli an tattakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rifun. Baik, cukup ya sampai di ayat 69 aja ya. Nanti kita bagi dengan yang lain ya. Tapi sebelum Bapak persilahkan kepada yang lain untuk melanjutkan, barangkali di sini Bapak akan sedikit mengulas ya dari bacaannya. Yang pertama di dalam Al-Qur'an itu suka banyak huruf yang diberikan tanda syiddah ya, tanda tasydid. Misalnya tadi pada kalimat yang pertama ya, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah ya. Di situ ada huruf nun ya kan? Itu huruf nunnya di syiddah ya, diberikan tanda syiddah. Nah, spesial untuk huruf nun dan huruf mim. Jadi kalau ada huruf yang di syiddah itu pertama diberikan stressing ya, diberikan penekanan.
Tetapi kalau menyangkut huruf nun atau huruf mim itu harus ada dengungnya, ya. Misalnya yang ini, wa inna lakum. Jadi ditekan sedikit tapi ada dengung. Inna lakum fil an'ami la'ibrah. Coba diulang. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Oke. Kemudian seperti yang Bapak bilang, yang kedua yang spesial itu adalah huruf mim, ya. Mim itu kalau diberikan syiddah juga sama seperti nun. Jadi diberikan dengung. Coba diperhatikan ya kalimat yang selanjutnya. Bapak dulu yang baca ya. Usqikum mimma fi butunih. Bapak potong dulu ya sampai situ. Didengarkan. Nusqikum mimma fi butunih. Coba diulang. Nuskikum mimma fi butunih. Bagus ya. Jadi tadi sudah kelihatan ya, sangat bagus ya untuk nun yang tasdid, kemudian mim yang tasdid. Jadi itu namanya gunnah nun ya, atau gunnah mim. Jadi harus berdengung. Nah, selain nun dan mim memang diberikan stressing ya, diberikan penekanan, tetapi tidak dengung ya. Misalnya kita lanjutkan pada kalimat selanjutnya ya. Mim baini farsin wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Perhatikan ya. Di situ ada beberapa huruf yang diberikan tanda tasydid ya. Yang pertama waw. Oke? Itu waw. Yang kedua lam. Lam ya. Kemudian kalimat selanjutnya khalisan sa'ighal. Nah, sa'ighal lam juga ada tasydid. Kemudian lisya sin ya juga ada tanda tasydid ya. Jadi kesimpulannya kalau kita menemukan tanda tasydid ya, ada syiddah diberikan di suatu huruf maka ditekan ya, ditahan, ditekan. Seperti kita ngegas motor ya, tapi direm, nah, ngeden gitu suaranya. Tapi kalau untuk yang nun dan mim tadi itu spesifik ada dengung ya, ada gunahnya. Nah, keindahan membaca Al-Quran itu untuk kasus yang ada syiddahnya itu ya ketika kita memberikan stressing, memberikan tekanan. Terlebih kalau untuk nun dan mim ada dengungnya. Oke? Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Baik, ya. Jazakillah ya Ade ya dari Perigi. Sekarang kita akan lanjut kepada yang lain. Tadi sampai dengan ayat 69. Sampai dengan ayat 69. Sekarang kita akan lanjutkan pada ayat selanjutnya dimulai dari kalimat summa kuli mi kullis samarot dan seterusnya. Silakan bagi adik-adik yang akan mencoba untuk membaca. Ada Hudam? Silakan. Ada Hudam dulu ya. Tadi dari Eli sudah. Silakan sekarang dari Hudam. Assalamualaikum. Ada Hudam, sudah ada yang bisa bergabung? Ya, Pak. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan adik siapa? Andi Bilal Ahmad dari cabang Wonesigra Pusat. Panggilannya siapa? Bilal, Pak. Bilal ya. Wah, kalau Bilal bagus biasanya. Insyaallah. Ada Bilal sudah siap? Insyaallah siap, Pak. Ya, ayat 70 dimulai dari kalimat summa kuli. Baca dulu tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma kuli min kullis samarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtaliful wanuh
Fihi Sebentar. shifa. Sebentar. De Bilal tahan. Nah, kalau baca Quran jangan terlalu tergesa-gesa ya, jangan terburu-buru. Jadi harus santai saja. Tarik dulu nafasnya, kemudian baca huruf per huruf, kalimat per kalimat. Oke? Bisa diulang? Nah, tarik dulu nafasnya deh, jangan buru-buru. Kayaknya grogi, belum minum. Ya, tarik nafas dulu. Langsung ke summa kuli. Silahkan. Summa kuli min kulli samarati fasaluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabum mukhtaliful wanuh Mukhtalifun di situ ada alwanuh, agak kurang memang. Mukhtalifun alwanuh. Mukhtalifun alwanuh. Ya, betul. Oke, sudah dikoreksi. Lanjut. Fihi shifa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Allahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'dal ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Oke, mubarak ya. Jazakumullah untuk Adek Bilal. Mungkin kalau dari sisi membaca sudah cukup lancar ya. Tadi juga pembacaan makhraj sudah cukup bagus ya. Hukum-hukum tajwid juga sudah bagus. Yang tadi Bapak jelaskan mengenai tanda syiddah ya, penekanan juga sudah bagus. Tetapi mungkin yang ingin Bapak sampaikan untuk Adek Bilal ya, khususnya dan adik-adik semua di room Zoom ini ya, para peserta KPA semua, bahwa kalau membaca Al-Quran itu memang suasananya dibuat untuk tenang dulu ya, relax dulu, santai dulu, tenang ya, tarik nafas, yang nyaman lah suasananya itu ya. Yang kedua, itu kita jangan terpengaruh dengan banyaknya ayat ya, atau banyaknya kalimat. Tetap saja kan yang akan kita baca itu adalah satu huruf ya, kemudian satu kata. Ya, misalnya tadi ada Bilal memulai membaca dari ayat ke-70 kan. Yang pertama kan huruf sa ya. Sa ya, su. Kemudian ada mim bertasydid summa. Jadi tetap saya diberikan porsi masing-masing untuk pengucapan setiap huruf ya. Summa satu kata ya, satu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia kata ya. Kemudian li. Jadi diberikan porsi untuk dibaca masing-masing huruf. Nanti kan huruf itu membentuk kata ya, membentuk kalimat kalau dalam bahasa Arab itu. Nah, dibaca itu satu-satu ya. Jangan terpengaruh dengan kalimat-kalimat selanjutnya yang panjang. Jadi walaupun banyak, walaupun panjang ya tetap dibacanya satu-satu ya. Jadi misalnya huruf ini nih, huruf yang sa. Summa kuli mi kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. Jadi pengucapan huruf-huruf Arab ini memang harus simultan ya, harus satu huruf ke huruf yang lain, kemudian harokatnya juga diperhatikan, za-nya, zi-nya, du-nya. Sebab kalau tidak ditertibkan ya, dengan teratur membacanya itu, istilah orang Jawa Barat itu jadi pabaliut gitu di muka kita itu, di mulut kita, di lidah kita itu pabaliut. Kenapa? Ya karena tidak dibaca satu-satu. Makanya kalau dibaca satu-satu, insya Allah tidak akan pabaliut lah, tidak akan kacau ya. Kemudian ayat selanjutnya ya, setelah dzulula, yakhruju mim butuniha syarabum
mukhtalifun alwanu. Jadi satu-satu dibaca ya. Kita lanjut. Fihi syifa'ul linnas. Boleh berhenti? Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Begitu ya Dek Bilal ya? Masih bergabung Dek Bilal? Oh, sudah off ya. Kira-kira seperti itu ya adik-adik semua untuk membaca ya. Ini kita ada waktu sedikit lagi ya, sekitar 10 menitan kurang lebih ya untuk kehafalan ya. Nggak apa-apa, walaupun di sini surah yang harus adik-adik hafal banyak ya, itu nanti sambil sholat bisa dipraktekkan atau bisa setelah KPA ini ya, setelah kelas ini juga bisa dihafalkan. Ada surah Al-Qari'ah ya, Al-Qari'ah. Biasanya surah Al-Qari'ah ini sering dipakai juga untuk sholat-sholat kita ya, baik sunnah maupun wajib ya. Mungkin ada ingat ya, surah Al-Qari'ah dimulai dari kalimat apa? Al-Qari'atu mal Qari'ah ya. Sekarang Bapak mempersilahkan kepada adik-adik yang mau mencoba menghafal surah Al-Qari'ah ya. Tapi jujur ya, jangan dilihat Al-Qur'annya atau jangan dibaca ya. Karena ini hafalan. Kalau kakak panitia bisa menampilkan dulu nggak surah Al-Qari'ahnya? Surah Al-Qari'ah yang hafalan ada? Surah Al-Qari'ah. Kalau ini kan surah-surah yang untuk membaca ya. Nah, itu kan. Nah, itu masih lanjut. Kalau tidak bisa ditampilkan tidak apa-apa. Karena kan ini hafalan ya. Jadi Bapak akan memberikan contoh dulu ya. Misalnya hafalan surah mana ini? Surah Al-Qari'ah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, itu sebagai contoh hafalan bacaan dari surah Al-Qari'ah. Ini kelihatannya kakak panitia sudah menampilkan di layar ya. Coba kakak panitia, ini surah Al-Qari'ahnya naikkan ke atas, jangan kelihatan di layar, biar surah yang selanjutnya saja. Surah yang selanjutnya saja yang ditampilkan. Surah yang selanjutnya itu Al-Adiyat, itu yang Al-Adiyat saja yang ditampilkan. Terus, oke. Ya. Nah, adik-adik, tadi kan surah Al-Qari'ah ya, sudah Bapak contohkan. Sekarang silakan yang mau mencoba untuk menghafal surah Al-Qari'ah ya. Tadi dibacanya sudah. Surahnya ada di atas, sekarang adik-adik hafal ya. Coba dari LI nih, dari adik-adik LI biasanya banyak hafalannya. Silakan. Assalamualaikum, adik LI ada yang bisa gabung untuk menghafal Al-Qari'ah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa? Kifa Parakan Salak. Oh, sama Iva. Iva sudah hafal nih? Udah, Pak. Coba, A'udzubillah dulu ya, Al-Qari'ah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik ya, mubarak ya untuk Iva, Masya Allah ya, bacanya bagus, hafalan juga bagus ya, lulus dapat nilai 100 ya. Oke, jazakillah, jazakumullah, senang jazak. Terakhir nih, kita akan menghafal satu surah lagi, yaitu surah Al-Adiyat ya. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Silakan kakak dinaikkan untuk ditampilkan surah yang lain biar nggak kelihatan Al-Adiyatnya. Ya, oke, kita akan menghafal surah Al-Adiyat. Wal adiyati dhabha. Silakan, ada Hudam sekarang nih ya, jangan kalah nih sama LI. Ada yang sudah bisa bergabung untuk menghafal Al-Adiyat? Ada Hudam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan ada siapa nih? Hanif dari Sleman. Masya Allah, Masya Allah. Diulang namanya, kurang jelas? Namanya Hanif Ali Ahmad. Panggilannya? Hanif. Hanif. Iya. Oke. Siap ya menghafal surah Al-Adiyat wal adiyati dhabha? Ya, silakan. Dimulai dengan a'udzubillah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lahabir. Baik, ya mubarak ya untuk Ade Hanif, jazakumullah ya. Kalau hafalannya top ya, sudah hafal. Kalau dari sisi hafalan itu sudah 100 ya. Jadi barangkali itu saja ya untuk hafalan, kita hanya bisa 2 surah Al-Qari'ah dengan Al-Adiyat ya. Baik dari RI-nya ya maupun dari Hudamnya ya top lah ya. Tadi sudah kita dengarkan kedua-duanya bisa menghafal 2 surah ini dengan baik ya. Tapi sebelum Bapak akhiri acara ini ya terkait dengan hafalan. Jadi hafalan itu berawal dari bacaan ya. Jadi kalau kita mau menghafal pastikan bacaannya itu benar ya. Baik pengucapan huruf maupun panjang dan pendeknya serta tajwidnya ya. Sebab kalau misalnya kita mengucapkan saat membaca salah, itu akan direkam ya oleh oleh kita itu, oleh pikiran kita, oleh hati kita ya, oleh otak kita itu akan direkam apa yang diucapkan ya. Oleh karena itu kalau kita ketika membacanya itu salah,
maka ketika menghafal pun salah, baik huruf maupun panjang pendeknya. Misalnya kalau orang-orang di daerah Betawi ya, mohon maaf nih bukan apa-apa ya. Zal itu jadi ija ya, misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, misalnya huruf apa tadi yang surah yang terakhir, tapi mengucapkannya ja, misalnya ija jul, sama saja kan, tidak ada bedanya ya. Jadi itu saja barangkali ya sedikit tips dari Bapak. Jadi kalau kita mau menghafal suatu surah ya yang pendek, misalnya di surah-surah juz amma ataupun ayat-ayat pilihan, pastikan bahwa bacaannya itu betul ya. Betul dalam pengertian kita yakin bacaan kita itu sudah betul, atau kita minta kepada seseorang yang kita anggap mahir ya di dalam baca Al-Qur'an untuk mengatakan bahwa bacaan kita itu sudah betul. Nah, kalau bacaan kita sudah betul, baru kita memulai untuk menghafal ya. Dimulai dari satu huruf, satu kata, sambungkan kedua kata, ketiga kata dan seterusnya ya. Misalnya kan kita mau menghafal Al-Qari'ah nih. Al-Qari'ah. Baca 2-3 kali. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Kemudian apa? Dihafal. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Kemudian masuk ke ayat yang kedua. Mal-Qari'ah. Baca 3 kali, hafalkan 3 kali. Mal-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kemudian disambungkan. Al-Qari'atu Mal-Qari'ah, Al-Qari'atu Mal-Qari'ah, Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Baru tambah 1 ayat lagi ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Baca 3 kali, hafalkan. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Hafalkan dengan ayat yang sebelumnya. Al qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Jadi yang namanya hafalan itu adalah diulang-ulang sedikit demi sedikit ya, kan prinsipnya begitu ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Alhamdulillah kalau sudah menjadi bukit, artinya sudah banyak hafalan kita. Adik-adik, barangkali kita dibatasi oleh waktu ya. Sekali lagi Papa memohon maaf ya, meminta maaf tadi terlambat masuk ke ruang Zoom. Tetapi alhamdulillah masih bisa bergabung dengan adik-adik semua, dan Masya Allah ya, luar biasa dari mulai membaca kemudian sampai dengan menghafal juga tadi sudah kita dengar dan saksikan bersama. Ini saja barangkali untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya dari cara Bapak menyampaikan materi ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang ketiga ya, pertemuan yang terakhir hari Selasa insya Allah ya. Dan materinya kita akan ke terjemah perkata ya. Pokoknya terjemah perkata insya Allah. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah pada Pak Dendi yang udah memberikan nasihatnya agar para Hudam dan Elwi untuk lebih baik lagi dalam membaca Al-Qur'annya. Jazakumullah Pak Dendi. Insya Allah. Jazakumullah asnal jaza. Baik, setelah ini silakan untuk pada adik-adik jika ada kelas selanjutnya silahkan diikuti, dan jika sudah tidak ada silahkan untuk diisi soal evaluasi atau aktivitas hariannya. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.